Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis faktorial. Ada berapa jeniskah faktorial yang ada di dalam matematika? Kita langsung saja ke pembahasannya. Faktorial yang hari ini kita akan bahas, saya kelompokkan menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah single faktorial. Ini adalah jenis faktorial yang paling umum di matematika. Semisal saya punya 5 faktorial. Itu sama dengan 120. 5 kali 4 faktorial, 5 kali 4 kali 3 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial sama dengan 120. Nah, jenis yang kedua adalah double faktorial. Tanda serunya itu ada dua ya. Double faktorial itu bisa untuk ganjil dan genap itu ketentuannya seperti ini ya. Semisal saya punya 6 double faktorial, maka hasilnya adalah 6 kali 4 kali 2, bukan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tetapi sesuai dengan ketentuan genap. Ketentuan genap itu adalah n kali n-2 sampai kali 4 kali 2. Semisal saya punya 7 faktorial, maka akan menjadi 7 dikalikan 5 dikalikan 3 dikalikan 1. Itu adalah double faktorial. Nah, ada bentuk lain yaitu subfaktorial. Subfaktorial itu notasi faktorial atau tanda serunya itu ada di sebelah kiri. Nah, semisal saya punya 5 subfaktorial, maka hasilnya adalah 5 faktorial dikalikan 1 dikurangin 1 per 1 faktorial ditambahkan 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial ditambahkan 1 per 4 faktorial lalu dikurang lagi 1 per 5 faktorial. Nah, rumusnya itu seperti itu ya, yang saya kasih tanda warna biru. Itu adalah bentuk umum dari rumusnya. Nah, sekarang kita ke nomor 4 atau bagian keempat yaitu primorial. Sesuai namanya primorial berarti mengandung bilangan prima ya. Nah, primorial itu contohnya adalah kalau saya punya 8 primorial, maka hasilnya adalah perkalian bilangan prima yang kurang atau sama dengan bilangan soal yang dimaksud. Semisal 8 primorial itu akan menjadi 7 kali 5 kali 3 kali 2. Itu adalah bentuk-bentuk bilangan primanya. Kalau saya punya 5 primorial, maka akan menjadi 5 kali 3 kali 2. 5-nya termasuk karena bilangan prima. Kalau 8 tadi kenapa langsung ke 7? Karena 8-nya sendiri bukan bilangan prima. Kita lanjut ke nomor 5. Superfaktorial. Ini adalah tipe yang pertama ya. Notasinya adalah SF kurung N. SF itu adalah superfaktorial. Semisal saya punya superfaktorial 5, maka hasilnya adalah 5 faktorial dikalikan 4 faktorial dikalikan 3 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 1 faktorial. Jadi mirip seperti faktorial biasa, tetapi di setiap perkaliannya menggunakan notasi faktorial. Nah, sekarang ada notasi berupa n dolar. Itu adalah superfaktorial tipe kedua. Nah, semisal saya punya 5 dolar ya, notasinya seperti dolar, maka akan menjadi bentuknya itu adalah bentuk tetration. Bentuk tetration seperti ini. Jadi kalau dijabarkan dalam bentuk eksponen, 5 superfaktorial tipe kedua ini akan menjadi 120 pangkat 120 pangkat 120 sampai 120 kali dipangkatkannya. Nah,
kita ke nomor 7 ya. Eksponensial faktorial. Ini bentuknya seperti apa? Mirip seperti yang tadi notasinya, hanya saja ada perbedaan. Kalau ini dipangkatkannya itu bilangannya terus menerus berkurang sampai dengan 1. Jadi kalau 5 eksponensial faktorial itu sama dengan 5 pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Kalau saya punya 6 eksponensial faktorial, maka 6 pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Nah, ini adalah bagian terakhir dari jenis-jenis faktorial, yaitu hiperfaktorial. Notasinya adalah H-N. Nah, semisal saya punya 6 hiperfaktorial, maka akan menjadi 6 pangkat 6 dikali 5 pangkat 5 dikali 4 kali pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 1. Nah, jadi yang membedakan sebenarnya adalah bentuk-bentuk rumusnya. Bentuk-bentuk umumnya yang akhirnya sangat membedakan jawaban akhirnya. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.